Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Gusti Afrianti, NIM 121112342 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Rizky R. Dayani, SPD MA. Nah, tugas saya kali ini untuk membuat video penjelasan tentang materi yang ada pada Sosiolinguistik. Saksikan untuk semuanya, selamat menonton. Jadi, sebelum saya menjelaskan materi yang ada pada Sosiolinguistik ini, alangkah baiknya teman-teman tahu apa itu sih Sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari ciri serta berbagai variasi bahasa dan hubungan di antara penutur dalam masyarakat. Nah, dari pengertian tadi, saya di sini akan menjelaskan materi sosiolinguistik yaitu tentang bahasa dan kebudayaan. Dari materi tersebut, saya akan menjelaskan 7 topik. Yang pertama yaitu ada pengertian bahasa, yang kedua etika berbahasa, yang ketiga konsep model fungsi bahasa, yang keempat ada fungsi-fungsi bahasa, dan yang kelima kebudayaan, dan yang keenam hubungan antara bahasa dan kebudayaan, dan yang terakhir adalah contoh dari bahasa dan kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian berbahasa. Bahasa dalam istilah bahasa Indonesia yaitu bahasa, dalam bahasa Inggris yaitu Lughatun, dalam bahasa Belanda yaitu Taal, dalam bahasa Jerman yaitu Sprache, jika dalam bahasa Arab yaitu Lughatun, jika dalam bahasa Sanskerta yaitu bahasa. Nah, dalam istilah-istilah ini masing-masing mempunyai aspek tersendiri sesuai dengan pemakainya. Untuk menyebutkan suatu unsur kebudayaan yang mempunyai aspek yang sangat luas, sehingga merupakan konsep yang tidak mudah didefinisikan seperti yang diungkapkan oleh para ahli. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah suatu lambang yang berfungsi untuk menjadi alat komunikasi atau interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, bahasa ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Yang kedua itu ada etika berbahasa. Nah, telah dijelaskan bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu bersifat koordinatif dan subordinatif. Yang keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan memengaruhi. Etika berbahasa erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada konsep model fungsi bahasa. Pada model ini ada 4. Yang pertama, model teori informasi. Model ini dikembangkan pada tahun 1948 oleh Sanom dalam bukunya Horman pada tahun 1971 pada halaman 51. Model teori ini dapat dikatakan sebagai model dari peristiwa-peristiwa dan fakta yang terjadi bila seorang pembicara mengomunikasikan sebuah pesan kepada seorang pendengar. Kedua itu ada model antropologi. Para ahli antropologi secara konsisten telah mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan, bukan hanya penguasaan bahasa pada diri anggota kelompok budaya, melainkan juga adanya pengakuan bahwa aktivitas budaya merupakan aktivitas kebahasaan yang mampu memformulasikan dan mengalihkan pesan melalui sebuah ujaran. Pada bukunya Kober pada tahun 1963 halaman 33. Yang ketiga, model sosiologi. Seperti halnya antropologi, sosiologi ini juga mengkaji orang dalam masyarakat. Tetapi,
Sosiologi ini lebih cenderung memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok besar yang ada di dalam masyarakat. Sementara antropologi lebih memusatkan pada kelompok-kelompok kecil yang relatif homogen. Yang keempat ada model psikologi. Pada psikologi sosial ini terdapat asumsi bahwa unit kajiannya haruslah bersifat peristiwa-peristiwa tingkah laku antar personal dan tujuan dari disiplin ilmu tersebut haruslah berupa penciptaan atau pengungkapan hukum-hukum yang menjelaskan tentang sifat keadaan, perkembangan, serta perubahan-perubahan peristiwa semacam itu. Yang keempat itu ada fungsi-fungsi bahasa. Pada fungsi-fungsi bahasa ini saya hanya menjelaskan dua fungsi saja. Yang pertama itu ada fungsi informasi. Fungsi informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun antar anggota-anggota masyarakat yang berupa berita, pengumuman, petunjuk, pernyataan lisan maupun tulisan melalui media massa ataupun elektronik yang merupakan wujud fungsi bahan sebagai fungsi informasi. Dua itu ada fungsi kontrol sosial. Fungsi ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Tapi yang kelima itu ada kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yang berarti budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya Primitive Culture. Pada topik yang keenam itu ada hubungan bahasa dan kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Masih Nambau dalam Caire pada tahun 1995 pada bukunya halaman 217 menyebutkan bahwa kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia. Dengan bahasa dan kebudayaan telah dibahas oleh De Blomfield, Harris, dan Paugeli dalam Oka pada tahun 1974 dalam bukunya halaman 113. Mereka membahas tentang bahasa jika ditinjau dari luar dirinya adalah sebagai alat dan wadah kebudayaan dalam wujud kegiatan berbahasa baik dalam lisan maupun tulisan. Hubungan bahasa dan kebudayaan memang erat sekali, bahkan sering sulit mengidentifikasi hubungan antar keduanya karena mereka saling mempengaruhi, saling mengisi, dan berjalan berdampingan. Yang ketujuh itu ada contoh bahasa dan kebudayaan. Ada kutipan yang menjelaskan tentang bahasa dan kebudayaan ini. Jika negaranya berbeda, otomatis berbahasanya pun berbeda, corak budayanya pun juga berbeda, dan pola pikirnya pun akan berbeda-beda. Nah, dari kutipan itu dapat saya ketahui dari contoh, yaitu pada kata beras. Jika di Indonesia itu, pada kata beras ini pun ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada padi, beras, dan nasi. Jika di budaya barat itu hanya ada satu, yaitu dibilang rice untuk semua jenis nasi. Contoh yang kedua itu ada orang Melayu identik dengan peribahasa atau pepatah. Maksudnya di sini peribahasa atau pepatah orang Melayu ini mencerminkan sifat, sikap, dan keadaan bangsa Melayu pada waktu dulu. Contoh peribahasanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pada peribahasa ini mengungkapkan bahwa orang Melayu selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi di mana ia berkunjung. Nah, dari ketujuh topik tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa ini dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tepat dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan juga bersifat sistemis. Sistem bahasa yang dimaksud adalah berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi yang lazim disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Hubungan bahasa dan kebudayaan itu bersifat koordinatif, yaitu bersifat erat. Hubungan bahasa dan kebudayaan itu bersifat koordinatif dan subordinatif, yang keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Jadi, dari kesimpulan tersebut, maka berakhir pula pembahasan dari materi saya tentang bahasa dan kebudayaan.
semoga apa yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.